Ya, ini dia konektor untuk regulator, eksternal regulator ya. Ini baru pertama ini. Mudah-mudahan ini menjadi yang pertama di Indonesia seperti ini. Jadi ini adjustable ya, regulatornya adjustable tapi di luar. Masuknya dari sini, keluarnya ke sini langsung ke chamber, nanti ada sambungan extension. Manometer di samping kiri, pengisian di samping kanan. Seperti ini kira-kira. Jadi regulatornya di luar dengan adjustable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balap geraknya kan sampai keriting gitu, coba lihat. Jumpa lagi dengan channel inspirasi terkait dengan edukasi dan beberapa tutorial ya, gitu ya. Jadi hari ini mungkin ini sesuatu yang baru, yang khususnya di kita di Indonesia ya. Kita lihat ini ada sebuah konektor ya. Jadi karena kondisi dan lain-lain ya, jadi saya mencoba ini membuat semacam regulator, tapi dia posisinya di eksternal adjustable ya. Kalau model yang seperti ini kan di luar ya. Nah, kemudian ada juga beberapa inline regulator yang sudah pernah saya buat untuk inspirasi sahabat semuanya. Nah, kali ini saya mencoba membuat adjustable ya. Mungkin seperti di model-model di FX Maverick atau mungkin di unit-unit yang lain ya, yang unit-unit import ya. Ini saya udah buat ini cukup rumit sahabat ya, cukup jelimet. Nanti mungkin pada video ke depan saya akan share desain dan konstruksi di dalamnya ya. Akan saya bagikan ya. Silahkan kalau Anda mau membuat. Ini saya sudah membuktikan ini bisa dibuat, cuma nanti kita coba dulu nanti ya. Jadi seperti ini konstruksinya. Jadi, ini posisi yang ada di sini, nanti posisi untuk pengisian. Nah, posisi sebelah kiri nanti untuk manometer. Nah, ini lubang-lubangnya sangat presisi karena kecil sekali. Nah, bagaimana dia sampai posisinya pas gitu ya. Nah, kemudian yang di sini adalah konektor yang nanti ke tabung botol. Ini dengan sistem knockdown nanti. Nah, dipasang sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini untuk tabungnya ini, jadi kita siapkan setelah ini kita kerjakan dengan desain tertentu. Nah, kemudian kita siapkan komponen yang kecil-kecil. Salah satunya adalah ini. Ini adalah rumahnya. Ini karena ini sangat presisi ini. Saya coba yang pertama ini gagal ini, jadi putus ya. Nah, saya coba lagi yang kedua ini. Nah, kemudian untuk adjustable-nya ini pakai T7. Pistonnya ini kecil. Ini pistonnya sangat kecil, piston regulatornya. Dan ini spring disc-nya saya menggunakan spring disc untuk yang biasa dipakai untuk Altaros yang original ya. O-ring dan lain-lain nanti. Jadi kita pasang ini dulu yang pertama. Ini posisinya nanti ada di sini. Jadi ini adjustable-nya dari luar, ini kita masukkan. Ini o-ringnya harus kita ganti yang kecil nih. Aduh. Ini kita ganti o-ringnya. Ini yang bekas ini biasanya supaya nggak ketukar, saya tandai jangan potong dia. Dan nanti dia nggak akan ketukar lagi. Ini saya punya persediaan khusus yang untuk yang kecil-kecil. Nah, saya pergunakan yang ini aja. Aduh, sulit ya, karena memang kecil sekali. Yes, masuk. Nah,
Di permukaannya ini ada teflonnya. Ini saya buat pakai Sustapak ini biar kuat. Oke, kasih pelumas. Kemudian ini kita masukkan ke sini ya, o-ring nanti ini untuk menahan kebocoran pada outputnya ya. Nah, masuk. Nah, sudah itu masuk. Kemudian kita putar dari belakang ini untuk adjustable-nya. Kita mundurkan sampai habis ya. Nanti untuk adjustable-nya ini udah masuk ya. Ini nanti settingan regulator nanti dari sini ya. Nah, dari sini untuk nyetel tekanan naik turunnya. Oke, udah kita pasang o-ringnya nih. Satu o-ring di sini untuk pembatas tekanan ya. Yang di sini nanti tekanan tinggi masuk ke sini, yang satu ke sini mendorong ini, yang ke sini ditahan oleh o-ring di dalam tadi. Nah, ini dua jadi ya. Oke, setelah itu kita masukkan ininya, spring disc-nya. Nah, dua lagi, tiga ini perkiraan tekanannya ya. Nah, ini kita kasih pelicin. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini jadi tekanan nanti dari arah sini masuk ke sini nggak bisa karena tertahan o-ring di dalam itu. Nah, ke sana nggak bisa di dalam. Nah, yang keluar lewat sini ditahan. Nah, kita pasang ini. Kemudian kita pasang untuk seal bagian pistonnya. Kita pakai ini. Kita masukkan di sini o-ringnya. Oke, jadi kalau di sini cukup satu aja ya. Kalau pakai dua karena memang space-nya kecil nggak bisa. Nah, udah beres. Kemudian kita masukkan ke sini ke dalam. Nah, wah, o-ringnya seret. Nah, kenceng. Nah, ini masih ada ini ya, jeda karena dia ininya springnya. Nah, oke, dah. Oke, sahabat, seperti ini bentuk daripada eksternal regulator adjustable ya. Jadi, seperti bentuknya. Nah, di sini nanti manometer, di sini untuk pengisian. Oke, selanjutnya nanti kita akan coba untuk tes ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada sahabat. Silahkan kalau mau membuat, nanti pada video kedepannya nanti kita sharing untuk desainnya. Nah, ini kalau nanti berhasil, jadi pertama kali untuk di kita di Indonesia model seperti ini gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.